Kita semua kan pengen ya punya masa depan finansial yang lebih baik. Nah, pasti sering banget dengar dua kata ini, menabung dan investasi. Sekilas kelihatannya mirip, tapi sebenarnya beda banget. Ngertiin perbedaannya ini itu benar-benar jadi langkah pertama buat ngubah masa depan keuangan kamu. Oke, kita mulai dari sesuatu yang mungkin agak ngagetin nih. Dari kecil kan kita diajarin, ayo rajin menabung. Tapi gimana kalau ternyata kebiasaan itu aja tuh nggak cukup? Bahkan malah bisa bikin kita rugi. Hah? Kok bisa? Beneran loh, ini bukan berarti nabung itu jelek ya, sama sekali bukan. Tapi kalau cuma itu yang kita lakuin, nilai atau daya beli uang kita itu pelan-pelan bakal terkikis habis. Yuk kita cari tahu kenapa bisa begitu. Nah, ini dia nih, pertanyaan kuncinya. Dua-duanya emang soal ngelola uang, tapi tujuannya, cara kerjanya, sama hasilnya itu, ibarat langit dan bumi. Ayo kita bongkar satu persatu biar semuanya jadi terang benderang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih definisi menabung dan apa itu investasi? Jadi gini, menabung itu intinya kayak kita markirin uang di tempat yang aman. Tujuannya buat apa? Ya buat dana darurat atau buat beli sesuatu dalam waktu dekat. Risikonya kecil banget, tapi ya gitu, imbal hasilnya juga hampir nggak ada. Nah, kalau investasi, ini permainannya beda. Di sini kita nyuruh uang kita buat kerja keras buat kita. Tujuannya jelas buat numbuhin harta dan yang paling penting ngalahin inflasi. Tentu ada resikonya, tapi potensi keuntungannya juga jauh lebih besar. Coba lihat deh perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Menabung itu fungsinya buat melindungi uang, buat keamanan jangka pendek. Sedangkan investasi itu buat menumbuhkan uang, buat kekayaan jangka panjang. Dua-duanya punya peran yang beda dan dua-duanya sama-sama penting. Sekarang, yuk kita kenalan sama penjahat utama dalam cerita keuangan kita. Namanya inflasi. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dampaknya ke dompet kita nyata banget. Gini loh cara kerjanya, inflasi itu kan bikin harga-harga jadi naik. Nah, bayangin bunga tabungan kamu cuma katakanlah 1% setahun, tapi inflasi di tahun itu 3%. Artinya, secara nilai, uang kamu itu sebenarnya berkurang 2% setiap tahunnya. Angka di rekening sih sama, tapi barang yang bisa dibeli jadi makin sedikit. Coba bayangin deh, hari ini uang 1 juta rupiah mungkin bisa bikin troli belanjaan kamu penuh. Tapi 5 tahun lagi, dengan uang yang sama persis, mungkin cuma bisa keisi setengahnya. Nah, itulah inflasi. Dia diam-diam makanin nilai tabungan kita. Jadi, solusinya gimana dong? Apa kita harus berhenti nabung? Tunggu dulu. Tentu aja enggak. Jawabannya adalah, kita gabungkan keduanya secara cerdas. Kita pakai analogi ya biar gampang. Anggap aja menabung itu kayak kita ngisi air ke dalam ember. Air di ember itu aman dan selalu siap dipakai kapanpun kita butuh buat hal-hal darurat. Penting banget kan? Nah, investasi itu langkah berikutnya. Kita nggak cuma nyimpan air di ember, tapi kita pakai sebagian air itu buat nyiram pohon. Emang sih pohon butuh waktu buat tumbuh, tapi nanti pohon itu bakal jadi besar dan ngasih kita buah yang jauh lebih banyak dari yang kita tanam di awal. Strategi idealnya bisa kelihatan kayak gini nih. Mungkin sekitar 20-30% dari pendapatan kamu itu buat nabung sebagai jaring pengaman. Nah, sisa 70-80%-nya itu bisa dialokasikan ke investasi buat pertumbuhan jangka panjang. Dengan begini, kita aman buat hari ini dan bisa sejahtera di masa depan. Oke. Pertanyaannya sekarang, terus mulainya dari mana? Nah, ini bagus. Mari kita lihat mana yang paling pas buat kondisi kamu sekarang. Gini deh, kalau kamu masih di tahap awal banget atau punya tujuan jangka pendek, fondasi utamanya ya menabung. Bangun dulu dana darurat yang kokoh. Nah, setelah jaring pengaman itu siap, barulah investasi jadi cara kita buat ngejar tujuan jangka panjang dan benar-benar naikin level keuangan kita. Jadi, intinya gini, menabung itu buat melindungi uang kamu yang sekarang. Tapi, investasi itu cara kamu bikin uangmu kerja keras buat ngebangun kehidupanmu di masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Setelah tahu semua ini, apakah kamu siap untuk mulai bikin uangmu nggak cuma diam aja, tapi juga tumbuh dan bekerja keras untukmu?